Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabiullah Muhammad, "Wahai Ali," Nabiullah Muhammad itu kan termasuk kategori orang yang mulia yang nanti kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada umat. "Wahai Ali, dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran, kira-kira yang paling diharapkan nanti di akhirat itu ayat apa?" Ayat itu banyak. Ayat itu banyak. Yang tanya adalah orang yang paling cerdas, yang ditanya juga adalah orang cerdas. Oh, kalau seumpamanya saya yang ditanya nggak bisa. Kalau umpamanya saya yang ditanya nggak bisa. Masalahnya saya bukan hafid, beda dengan Pak Badrus hafid. Nah, ketika sahabat Ali ditanya oleh baginda Nabi, "Wahai Ali, dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran, mana ayat yang paling diharapkan nanti di hari akhir?" Apa kata Ali, kata sahabat Ali, "Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo." Surat apa itu, Cah? Wadduha ya. "Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo." Allah akan terus memberikan apa yang diminta oleh Muhammad, Nabiullah Muhammad, sampai Nabi Muhammad itu puas. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan apa saja keinginannya baginda Nabi sampai baginda Nabi itu puas, sampai baginda Nabi itu ridho. Di antara hal yang tidak diridhoi oleh baginda Nabi adalah ada umatnya yang masih ada di dalam neraka. Itu salah satu di antara ketidakridhoannya baginda Nabi, salah satu ketidakridhoannya baginda Nabi ketika umatnya masih ada di dalam neraka. Apa akhirnya? Jaminannya kita itu kan jaminannya kita, hadirin hadirat, ini jaminannya kita ini. Ketika beliau hampir meninggal, hampir wafat, ditanya oleh malaikat Jibril. Ketika baginda Nabi itu hampir wafat, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saya datang memberi pilihan kepadamu. Yang pertama adalah al-baqa fid dunya. Kamu harus tetap apa masih pengen hidup sampai dunia? Apa ruhmu saya cabut, saya bawa kepada Allah?" Akhirnya dijawab oleh Nabiullah Muhammad, "Lebih baik ruhnya saya cabut dan saya sandingkan dengan Allah." Begitu mau dicabut sama malaikat maut, siapa namanya malaikat maut? Israel. Ketika pengen dicabut sama malaikat maut, akhirnya itu baginda Nabi, "Ya Jibril, ya Khalil Jibril, saya tidak puas meninggalkan umat kalau umat saya masih belum mendapatkan jaminan dari Allah." Akhirnya malaikat Jibril pergi menjumpai Allah. Kemudian malaikat Jibril diberikan wahyu oleh Allah. "Fa'auhayna ala Jibril basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idza bu'ithu wa sayyiduhum idza jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhulaha ummatuk." Ini jaminannya Nabi. Pertama, sampaikan Jibril kepada Nabiullah Muhammad, kekasih saya, nanti di hari akhir ketika Allah bangkitkan, Nabiullah Muhammad adalah termasuk orang yang pertama kali dibangkitkan dan akan memimpin seluruh umat. Terus yang kedua, sampaikanlah kepada Nabiullah Muhammad bahwa jaminan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya, yaitu surga, akan diharamkan oleh Allah sebelum umatnya baginda Nabi itu masuk ke dalam surga semua. Akhirnya apa? Banyak orang yang susah pada saat itu. Orang ketika hari kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hari kiamat gak ada ceritanya, sekalipun ibu yang cinta banget kepada anak itu gak bisa nolongin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Jadi setiap dari kita itu mesti lari dari keluarganya sendiri. Yang anak lari dari ibunya, yang ibu lari dari anaknya, yang bapak yang awalnya sangat cinta ini kepada
ibunya saat di dunia, tapi begitu di hari kiamat nggak bisa nolong. Siapa yang paling susah pada saat itu adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad ngomong kepada Allah, ya Allah, di neraka itu ada umat saya namanya Fulan bin Fulan, Filan bin Fulan, diangkat satu persatu kemudian direndam di telaga Kausar, masukkan ke dalam sorga. Kemudian cari lagi mana umat sekiranya ada kalimat tauhid di dalam hatinya, ada kalimat tauhid sekalipun itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu diangkat oleh Allah, kemudian diangkat oleh malaikat Jibril, ditaruh di telaga Kausar, dimasukkan ke dalam sorga. Ini orang yang paling terakhir, golongan yang paling terakhir. Akhirnya apa? Wahai Jibril, apakah ada umat saya yang masih tertinggal di neraka? Disampaikan oleh malaikat Jibril, ada ya Rasulullah, umatnya jenengan yang masih di dalam neraka itu masih ada. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke neraka lagi, meminta, ya Allah berikan syafaat kepada golongan terakhir ini. Apa jawabnya? Kata Allah, ya Rasulullah, ampun kalau untuk golongan ini. Loh, kenapa ya Allah? Jenengan, bukankah jenengan itu adalah memiliki sifat iradat yang mutlak, tidak dibatasi dengan waktu? Kok cuma menolong, memberikan pertolongan kepada golongan pertama, jenengan tidak mampu? Iya Nabi, kalau seumpamanya saya menolong golongan terakhir ini, berarti saya ingkar kepada janji saya sendiri. Apa? Ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Jadi ridhonya Allah, ridhonya saya, kata Allah, itu terletak pada kedua ridho orang tuanya. Murkanya saya, kata Allah, itu terletak pada murkanya kedua orang tuanya. Ini dulu orang ini ketika di dunia itu nggak pernah bakti sama kedua orang tua. Akhirnya saya nggak bisa menolong golongan terakhir ini. Kalau seumpamanya orang tuanya masih belum ridho, pergi lagi. Nabiullah Muhammad ini, lihat perjuangannya Nabiullah Muhammad di yaumil mahsyar, yaumul kiamat, ketika orang nabi-nabi terdahulu diminta untuk meminta syafaat, jawabannya nafsi 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 nafsi. Gak bisa saya ngurus orang lain itu, iya kan Pak ya? Gak bisa. Kata Nabiullah Adam ketika diminta untuk memberikan pertolongan, jawabannya apa? Di hari ini Allah sangat murka kepada aku. Allah tidak pernah murka kepadaku kecuali di hari ini. Apa? Hari kiamat. Pindah ke Nabiullah Ibrahim, jawabannya juga sama. Pindah ke nabi yang lain juga jawabannya sama. Sampai terakhir Nabiullah Isa, akhirnya jawabannya sama. Kemudian jawabnya Nabi Isa, coba cari namanya Muhammad, itu bisa, yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Makanya tadi dikatakan dalam sholawat itu, ya Rabbi sholli, apa itu? Ya Rabbi nakhtim, terus bil musyaffa. Jadi akhirilah kami-kami ini yang hadir di majelisnya Rasulullah nanti kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, ini masih bakti kepada orang tua. Kita hadirin hadirat, antara bapak sama ibu, Allah kepada hamba ini ada penghalang yang menghalangi kita. Jadi kita doa itu ada penghalang. Bahasanya kalau dalam hadis itu baina apa itu Pak? Wasama itu. Jadi baina doa wasama hijab. Jadi di antara doa yang dilantunkan oleh kita itu dan di antara langit itu ada hijab, penghalang. Penghalang itu 7.000 berapa gitu, lupa saya. Jadi ada penghalang antara kita sama Allah, itu ada penghalang. Penghalang ini nggak bisa kita doa. Kalau untuk kepribadiannya kita doa itu nggak bisa, kecuali doanya kita untuk orang tua kita atau orang tua untuk anak, langsung itu tembus doa itu, nggak ada hijab. Itu hebatnya doa anak, doa ibu kepada orang tua, doa anak kepada
doa ibu kepada orang tua atau doa ibu kepada anak, bapak kepada anak, anak kepada kedua orang tua, enggak ada hijab, langsung tembus. Tapi kalau untuk pribadi, doa kepentingan pribadi ini dihalangi dulu dengan hijab, entah nyangkol di langit yang keberapa, itu mesti nyangkol. Tapi kalau untuk orang tua, anak untuk orang tua, terus orang tua untuk anak, nggak ada hijab, langsung tembus, hancur itu hijab. Shallu ala Nabi Muhammad. Kapan kita bakti kepada kedua orang tua? Bukan, kedua orang tua itu bukan hanya saat kita masih hidup. Orang tua ketika sudah meninggal itu juga harus bakti kepada orang tua. Caranya dengan apa? Dengan doa. Doakan kedua orang tua kamu itu yang umpamanya sudah meninggal. Tapi saya yakin di sini masih hidup semua kan ya? Syukur. Kalau masih hidup berarti syukur. Ya, orang tua ketika masih hidup, kamu bakti sama kedua orang tua. Kata Rasulullah, kalau seumpamanya birru abaakum tabirrukum abnaukum, ini jaminan sudah. Kalau umpamanya anak bakti kepada kedua orang tua, nanti kalau seumpamanya dia lahir punya anak, kawin punya anak, itu mesti anaknya akan bakti kepada orang tuanya. Yang orang tua juga ya sama. Jangan pengennya hanya dihormati saja, tapi ada kewajibannya. Kalau kata Nabi, man wulidalahu waladun falyuhsin ismahu adabahu. Jadi orang kalau seumpamanya dikaruniai anak, kewajiban orang tua ketika dikaruniai anak adalah memberikan nama yang bagus. Nama bagus itu akan identik kepada perilaku yang bagus juga. Badrus soleh itu bagus namanya. Ada orang yang memang sudah dalam kandungannya ibu, sudah 6 bulan ini di kandungannya ibu, ibunya sudah merangkai. Nanti orang ini kalau seumpamanya anak ini kalau seumpamanya lahir akan saya berikan nama yang bagus. Khairuman umpamanya. Itu namanya yang bagus, khairuman. Maksudnya artinya khairuman itu artinya orang yang paling bagus. Untuk masalah orangnya monggo jenengan nilai sendiri ya. Ada orang tua ketika mengandung anaknya, kisahnya ini ketika mengandung anaknya, dan ini realita, ada orangnya. Ketika mengandung anaknya ini, orang tua sudah memikirkan pengen buat nama yang bagus. Begitu lahir, kemudian sudah besar, balik, dimondokkan di Anurhaa yang awalnya Fathur Rahman, bagus kan artinya. Ini orang tua mikir sudah 4 bulan ini mikir. Akhirnya begitu mondok di Anurhaa bukan Fathur Rahman, panggilannya Penyok. Piscok. Ini kan orang tua sudah mikir ini buat anak ini, tapi begitu lahir akhirnya dipanggil sama anak-anak namanya Penyok. Ayah angel. Itu yang pertama, kewajiban orang tua yang pertama kayak gitu. Ada juga, jangan jauh-jauh, saudara saya sendiri, Jamzami, itu namanya bagus itu, Jamzami itu. Bapak saya itu memberi nama karena tafaulan kepada kiainya bapak saya, karena bapak saya itu kan dulu pernah mondok di Kempek, Cirebon. Akhirnya kiainya itu namanya Zamzami, diberi nama biar tingkah lakunya, keilmuannya juga sama kayak kiainya, atau kemungkinan besar biar ilmu dan akhlaknya itu mengalir nggak ada habisnya seperti air Zam-Zam. Karena saking bagusnya nggak kuat ini, akhirnya perilakunya kebalik. Ada juga ya kayak gitu. Kalau Nawawi enggak. Enggak. Ini mendingan. Yang enggak ada sih namanya kecap nomor 2 itu enggak ya? Harus ada nomor 1 kecap. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu harus melatih, mempelajari, memberikan pengajaran kepada anaknya, yaitu pendidikan, adab. La tu'allimu auladakum liyakunu aghniya. Jangan sampai
anak itu dijadikan sebagai orang kaya, jangan diberikan pengajaran anak itu harus kaya, didoktrin mulai kecil masalah harta terus. Oh ya, kalau sudah besar mendem ini orang. Akhirnya begitu hidup miskin, jadi angel. Itu pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan akhirat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada anaknya. Mungkin kesimpulannya adalah ini habis sudah 40 menit. Kesimpulannya dari ceritanya itu cuma untuk tingkat yang ketiga itu maklum. Jadi yang ketiga, biar saya lanjutkan sedikit. Man syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika. Jadi tingkat yang ketiga, di tangga yang ketiga, ketika beliau mengatakan amin, yaitu doanya malaikat Jibril adalah celaka seorang hamba yang ketika namanya baginda Nabiullah Muhammad disebutkan di depannya itu tidak menjawab. Ya paling tidak kalau adanya Nabi Muhammad kalau ada namanya baginda Nabiullah Muhammad disebutkan, setidaknya menjawab sallu alaihi. Monotok ya. Itu. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah kalau puasa ya berarti harus yang benar. Mata harus puasa, seluruh anggota tubuh juga puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum. Yang kedua, kewajiban anak yaitu bakti kepada orang tua. Juga orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah pendidikan, yang terakhir nanti kalau sudah balik dirabi, menikahkan anaknya. Terus yang ketiga, kesimpulannya ketika namanya baginda Nabi disebutkan maka harus jawab salat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.